Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fatir Saraswati dari kelompok 4 kelas BSA angkatan tahun 2023. Nama saya Vanessa Fatir Saraswati dengan NIM 4022230127. Di sini saya akan melakukan pengujian error correction model atau ECM pengaruh pembiayaan pada bank muamalah terhadap perekonomian Indonesia. Nah, untuk studi kasusnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bank muamalah pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data dikumpulkan dalam bentuk jutaan rupiah dan untuk periodenya triwulan, yaitu dari 2020 sampai 2024. Jadi data yang kita gunakan adalah time series, yaitu satu objek bank muamalah dikumpulkan pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Karena kita meneliti pengaruh pembiayaan, maka variabel independennya adalah pembiayaan mudharabah dan murabah. Variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah produk domestik bruto yang kita gunakan. Lalu langkah pengujiannya yang pertama adalah uji deskriptif, uji multiko, lalu uji stasionaritas semuanya, yaitu dari PDB, mudharabah, murabah, lalu uji normalitas pada jangka pendek, uji kointegrasi, uji autokorelasi, uji heterokadarisitas. Urutannya gini: uji deskriptif, uji multiko, uji stasioner, lalu uji kointegrasi, uji model jangka pendek, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokadarisitas, dan terakhir adalah model jangka panjang. Selanjutnya data. Nah, data awal yang kita peroleh dari BPS seperti ini. Dari BPS itu seperti ini, biasanya dalam bentuk jutaan rupiah seperti ini ya teman-teman. Nah, karena kita akan menguji di diffuse, maka data ini kita rubah menjadi LN atau logaritma natural. Agar apa sih? Saya tunjukkan ya, dari perbedaan sebelum di LN dan sesudah di LN. Caranya klik sama dengan LN, buka kurung. Karena ini LN PDB, klik yang nomor 1 di PDB, enter. Nah, ini perbedaannya. Kita lihat, kalau dalam masih orinya dari BPS itu kan dalam bentuk jutaan rupiah, yang artinya ini nilainya bermiliar-miliar kan teman-teman. Jadi kita lebih sederhana kan teman-teman, jadi 22,09. Jadi kita interpretasinya nanti juga lebih mudah, dan melakukan uji diffuse-nya nanti juga lebih mudah. Sudah ya, tadi sudah kita LN, caranya seperti ini, rumusnya sama dengan LN buka kurung. Kalau LN PDB berarti kita klik yang ini, kalau LN mudharabah ini, kalau LN murabah itu ini. Nah, karena saya sudah melakukan kayak gini, kita seret saja sampai muncul tanda tambah, bukan yang kayak gini tapi yang garis. Kita seret ke kanan, lalu kita seret ke bawah sampai bawah sendiri ya. Sudah, selanjutnya kita copy. Copy-nya dari ini ya, dari LN, dari namanya, jangan angkanya saja. Sudah ya. Lalu kita buka diffuse, kita klik create a new diffuse profile, karena kita kan datanya triwulan dan kita kan tadi mengumpulkan datanya time series jadi satu objek tetapi berbagai data. Jadi work structure type-nya adalah, kalau time series itu di regular frekuensi. Nah, frekuensinya kan tadi kita triwulan kan, quarterly berarti bahasa Inggrisnya triwulan. Terus start date-nya tadi kita datanya dari 2020 sampai 2024. Sekali 2024. Lalu klik OK. Selanjutnya kita masukkan data kita, view empty group, lalu kita tarik ke atas, kita pokoknya itu sampai yang nggak ada hurufnya ya, ini paste. Nah, sudah. Selanjutnya kita melakukan pengujian yang pertama adalah uji deskriptif. View deskriptif start, command sample, freeze name 1 deskriptif. Oke, sudah ya. Maaf, 1 harusnya. 1 deskriptif. Oke, dah. Ini jadi uji deskriptif kita itu uji deskriptif ini itu kita bisa melihat nilai min, median, maksimum, minimum dari LN PDB, mudharabah, dan murabah. Nilai min LN PDB kan 22,37, mudharabah 13,24, murabah 15,94, dan lain sebagainya. Sudah.
Selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas. View, covariance analysis, correlation, covariance hilangkan, layoutnya single table aja. Oke, kita freeze, kita name 2 multico. Oke. Nah, kita bisa lihat kan tadi X1 kita punya 2X kan ya, yaitu merubah sama merubah. Nah, kita cari titik temunya yaitu 0,611 yang artinya itu lebih kecil daripada 0,9, maka itu artinya uji kita itu tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya adalah pengujian selanjutnya adalah grafik, teman-teman. Ini view, grab, spesifiknya line and symbol, klik OK. Jadi kita bisa melihat ini biru, ini adalah PDB ya, ini hijau ini adalah X1, kita adalah ln merubah, hijau ini adalah ln merubah X2, sedangkan X1 kita dari bawah ya teman-teman, seperti ini. Yang orange freeze, name 2 grab. Oke, sudah kita selesai. Selanjutnya adalah ini, yes. Selanjutnya adalah uji stasionaritas. Nah, caranya adalah klik view, klik yang kita kan menguji stasionaritas satu-satu ya, dari Y, X1, X2. Nah, Y-nya dulu kita PDB, klik PDB 2 kali, view unit root test, unit root test. Nah, di stasionaritas pertama yaitu tingkat level, jadi tes for unit root-nya kita pilih level, klik OK, freeze, name 3 PDB-SL. Oke. Nah, kita lihat hipotesis dari PDB ini. Kalau uji stasioner pada tingkat level, nul hipotesisnya adalah PDB harus unit root. Nah, kalau uji stasionaritas kita lihat pada probability-nya di augmented volatile statistik yang bernilai 0,99, yang artinya ini lebih dari 0,05. Jadi H0 hipotesisnya adalah H0 itu PDB tidak stasioner pada tingkat level, H1-nya adalah PDB stasioner pada tingkat level. Berhubung nilai probability kita lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0, yang artinya bahwa PDB tidak stasioner pada tingkat level yang harus dilanjutkan pada tingkat first difference. Jadi caranya sama, view, unit root test, standard unit root test. Nah, kalau first difference berarti test for unit root nya first difference, klik OK. Please name 3 PDB SF. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai probability-nya itu 0,86, dan kalau first difference itu nul hipotesisnya adalah diferensiasi LN PDB atau DLN PDB. Jadi hipotesisnya itu sama seperti yang first level. H0 itu tidak stasioner pada tingkat level, H1 PDB tidak stasioner, PDB stasioner pada tingkat first difference. Jadi kita lihat nilai probability-nya adalah 0,8, yang artinya diferensiasi PDB ini tidak stasioner pada tingkat first difference, yang artinya gagal tolak H0, jadi harus dilanjutkan pada uji level ya, level second maksudnya, second. Caranya view unit root test, standard unit root test. Nah, test for unit root nya 2 and difference, klik OK. Please name 3 PDB SC ya, second stationary tingkat. Nah, hipotesis dari pada tingkat second ini sama, yaitu H0 tidak stasioner pada tingkat tidak stasioner pada tingkat second, H1-nya PDB stasioner pada tingkat second. Jadi kalau hipotesis dari second difference itu adalah diferensiasi PDB ada tanda duanya. Kalau first kan tidak ada. Nah, kalau second itu ada tanda duanya. Nah, untuk nilainya kita lihat sama seperti tadi,
kita lihat probability-nya adalah 0,5, yang artinya bahwa ini lebih besar daripada 0,05, maka ini gagal tolak yang artinya tidak stasioner pada tingkat second difference, dan tiga-tiganya PDB ini tidak stasioner. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja di mudharabah. Sama caranya, view uji stasioner ini, unit zero test, standard unit zero test, level, klik OK, freeze, name, juga mood kita ya, S link. Cara membacanya sama, kita lihat probability-nya, hipotesisnya juga sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai probability-nya mudharabah ini 0,5, yang artinya lebih besar daripada 0,5, maka mudharabah tidak stasioner pada tingkat level, jadi harus dilanjutkan pada tingkat first difference. Caranya view unit root test, standard unit root test, sama S1 S2 difference, klik OK, freeze, name, mood, S, F. Hipotesis dari ini sama, jadi disimpulkan bahwa probability-nya punya diferensiasi LN mudharabah ini 0,0, yang artinya lebih kecil daripada 0,5, yang berarti bahwa diferensiasi LN mudharabah stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya adalah murabahah. LN murabahah kita klik view unit root test, standard unit root test, kita tingkat level, uji tingkat level terlebih dahulu. Jika sudah, untuk hipotesisnya sama, jadi kalau gini kita freeze dulu, name, murabahah, S, level. Jadi disimpulkan bahwa 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05, maka ini tolak 0, yang artinya bahwa murabahah ini stasioner pada tingkat level. Selanjutnya adalah pengujian pada tingkat first difference. View unit root test, standard unit root test, first difference. Oke. Nah, please kita name 3 murabahah S, terus first difference. Oke. Jadi untuk hipotesisnya sama, kita lihat dari probability-nya 0,49, yang artinya ini lebih besar daripada 0,5 ya, maka ini diferensiasi LN murabahah ini gagal tolak 0, yang artinya diferensiasi LN murabahah tidak stasioner pada tingkat first difference. Nah, jadi hasilnya adalah PDB tidak stasioner pada tiga tingkatan, yaitu level, yang kedua adalah first difference, yang ketiga adalah second difference. Kalau mudharabah itu kita stasioner pada tingkat first difference, tidak stasioner pada tingkat level, sedangkan murabahah itu stasioner pada tingkat level, stasioner pada tingkat level, dan murabahah tidak stasioner pada tingkat first difference. Maka dicari-cari terjadi regresi spurious, dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM ini digunakan pada kasus ini. Nah, caranya ini kita close terlebih dahulu, lalu kita klik aja ya, kita uji kointegrasinya. Yang pertama ini kita menggunakan angle grinder hanya angle grinder. Klik, kalau tangan kanan itu kita jadi telunjuk, kita taruh di tombol kontrol keyboard, terus kita klik Y-nya terlebih dahulu adalah LN PDB, lalu C, lalu LN mudharabah selaku X1, LN murabahah selaku X2. Klik kanan, ininya dilepas ya, klik kanan, lalu copy, lalu klik quick, terus estimate equation, lalu kita paste. Nah, sudah muncul, lalu kita klik OK. Jika sudah, nah ini adalah kita name terlebih dahulu, namanya adalah berapa ini, 4 ya, model panjang. Klik OK.
Jangan di freeze ya teman-teman, di name saja. Selanjutnya kita ingin mendapatkan nilai error atau residual dari regresi ini, maka kita klik prop, lalu make residual series, lalu tipenya ini ordinary, residnya diganti ECT, klik OK. Udah, lalu klik uji sessionalitas, view, unit root test, standard unit root test, kita pilih level, klik OK. Nah, ini freeze, name 5 kointegrasi. Jadi hipotesisnya adalah H0 ECT itu tidak stasioner pada tingkat level, artinya tidak terdapat kointegrasi, sedangkan H1 itu ECT stasioner pada tingkat level yang artinya terdapat kointegrasi. Nah, nilai ECT kita kan 0,015 yang artinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka ini dapat dikatakan tolak H0 dan disimpulkan ECT stasioner pada tingkat level. Jadi karena terdapat kointegrasi yang artinya itu stasioner pada tingkat level ini terdapat kointegrasi, maka analisis data ICM ini dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah melakukan model jangka pendek. Nah, sama ya, itu tadi kalau model jangka pendek itu caranya itu kan harusnya kan kita baik klik ini sama, itu kita copy aja, lalu pilih equation quick estimate equation, lalu ini paste. Bedanya kalau model pendek itu harus ada ECT min 1 setelah murabahah, dan bedanya juga itu ini ln ini depannya itu harus ada diferensiasi. Nah, kayak gini, dibesar aja diferensiasi ln PDB tutup kurung, lalu C, lalu diferensiasi ln murabah tutup kurung tutup kurung, lalu ini diferensiasi ln murabah, nggak bisa ya, murabah tutup kurung. Selanjutnya spasi EC, nah ECT min 1 harus ada ya ini, terus depannya min 1 ini, min 1 nya kita kurung, sudah, lalu klik OK, klik name, ini kita namai 6 model pendek. Oke. Nah, untuk membaca hasil dari model pendek ini, kita lihat dari koefisiennya. Koefisien dari model pendek ini, C-nya min 0,023, diferensiasi ln murabahnya min 1,099, diferensiasi murabahnya min 0,11, ECT min 1-nya min 1,533. Lalu rumusnya yaitu jadi diferensiasi PDB ini sama dengan min 0,023445 dari atau kali dikurangi, maksud saya diferensiasi PDB sama dengan min 0,23445 dikurangi min 1,09938 kali atau dari diferensiasi mudharabah dikurang 0,11275 kali diferensiasi murabahah min 1,553,104
kali ECT min 1 atau delta PDB sama dengan min 0,23445 min 1,099 kali delta murabah min 0,112 kali delta murabah min 153 kali ECT min 1 plus UT. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Klik view, terus residual diagnostik. Kalau uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Jadi caranya view, lalu residual diagnostik dan histogram normality test. Freeze, name 7, normalitas. Oke. Nah, kita lihat nilai probability kita ya, yaitu 0,0589. Jadi hipotesis dari uji normalitas sendiri, yang pertama adalah H0, residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nah, nilai probability-nya adalah kan 0,059 yang artinya lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0. Dan disimpulkan bahwa ini residual berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. View, lalu residual diagnostik. Kalau autokorelasi berarti cari yang serial correlation LM test. Oke, nah freeze, name 8 auto Nah, cara membacanya H0, hipotesisnya adalah H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nah, kita lihat nilai OBS R square yang probability-nya. Jadi itu kan kita mempunyai nilai 0,1159 yang artinya lebih besar daripada 0,05 yang artinya gagal tolak H0, maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya adalah uji heterovedastisitas. Ini view, residual diagnostik dan heterovedastisitas. Yang pertama itu kita uji tipenya Braunschweig ya. Nah, kita lihat nih nilai OBS R square, probability J square-nya 0,026 yang artinya kalau heterovedastisitas itu H0 tidak terjadi heterovedastisitas, H1 terjadi heterovedastisitas. Nah, kalau nilai OBS R square-nya probability-nya 0,026 yang artinya ini lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 yang artinya itu terjadi heterovedastisitas, maka harus dilanjutkan ke uji heterovedastisitas dengan tipe selanjutnya yaitu Hervey. Nah, kita lihat langsung nilainya 0,36 yang sama lebih kecil daripada 0,05, maka ini masih terjadi heterovedastisitas. Nah, selanjutnya yaitu pengujian sama, lanjutkan lagi sampai uji Glaser, dan ternyata masih sama nilainya, yaitu 0,018 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka ini masih terjadi heterovedastisitas. Tidak apa-apa, karena biasanya jika terjadi heterovedastisitas seperti ini itu harus ada proses penyembuhannya terlebih dahulu. Akan tetapi kita kan ini hanya belajar sebatas sini saja ya, tidak belajar penyembuhannya, jadi tidak apa-apa. Jadi kita cukup sampai di sini pun tidak apa-apa. Kita freeze, kita name, klik OK. Nah, sudah selesai pengujian kita. Nah, sudah, selanjutnya adalah kita melakukan interpretasi model. Nah, kita lihat adalah varian ini, dependent variabelnya di PDB. Ini berarti model pendek ya teman-teman yang kita gunakan. Nah, kita
kita lihat nilai C itu koefisiennya minus 0,02344, menunjukkan bahwa ketika perubahan pembiayaan mudharabah atau diferensiasi LN mudharabah, perubahan pembiayaan mudharabah atau diferensiasi LN mudharabah dan faktor koreksi kesalahan jangka panjang ECT dianggap konstan, maka rata-rata perubahan logaritmik produk domestik bruto adalah sebesar minus 0,0234445. Namun nilai ini itu tidak signifikan ya teman-teman secara statistik, yaitu p-value-nya sama dengan 0,7331 nih, sehingga tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap model. Selanjutnya adalah diferensiasi LN mudharabah. Kita lihat koefisiennya adalah min 0,9938, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam pembiayaan mudharabah akan diikuti oleh penurunan PDB sebesar diikuti penurunan sebesar 1,099 dengan dalam jangka pendek, namun dengan asumsi variabel tetap. Nah, nilai probabilitas sebesar 0,627 ini tidak signifikan pada tingkat 0,05, yang artinya 0,0627 ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya ini tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan dalam mode jangka pendek peningkatan sebentar ya. Yang artinya adalah peningkatan pembiayaan mudharabah belum secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi, atau bisa jadi efektivitas bersifat tertunda atau lagging. Nah, selanjutnya adalah diferensiasi LN murabahah. Nilai koefisien murabahah sebesar minus 0,1127 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam pembiayaan murabahah akan menyebabkan penurunan PDB sebesar 0,1127. Ini dalam jangka pendek. Namun, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan PDB dalam jangka pendek. Nilai koefisien selanjutnya adalah interpretasi ECT-1. Nilai koefisien error correction term sebesar min 1,5631 memiliki makna penting dalam model ECM. Koefisien signifikan secara statistik p-value 0,0019 yang bertambah negatif sebagaimana diharapkan dalam model ECM, artinya sekitar 155% dari ketidakseimbangan jangka panjang pada periode sebelumnya akan dikoreksi dalam 1 triwulan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa sistem akan kembali ke keseimbangan jangka panjang dengan cepat. Penyusuan lebih dari 100% mengindikasi bahwa proses koreksi menuju keseimbangan berlangsung agresif cepat, kemungkinan dipengaruhi oleh goncangan ekonomi atau volatilitas variabel makroekonomi dalam periode tersebut. Selanjutnya uji T-nya, kita lihat nilai probability-nya H0 LN mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap diferensiasi LN PDB. H1-nya diferensiasi LN mudharabah berpengaruh signifikan terhadap diferensiasi LN PDB. Nilai probability dari diferensiasi LN mudharabah adalah 0,027, yang artinya ini lebih besar daripada 0,05, maka gagal telah H0 dan dapat disimpulkan diferensiasi LN mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap diferensiasi LN PDB. Nilai koefisien pertanda negatif minus 1,0993 menunjukkan bahwa pengaruh diberikan diferensiasi LN mudharabah dalam pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap diferensiasi LN PDB. Untuk selanjutnya itu sama ya teman-teman. Selanjutnya adalah uji F dari ini. Kita melihat
uji F-nya H0, hipotesisnya adalah H0 diferensiasi Ln berubah, diferensiasi Ln berubah, dan EC-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap diferensiasi PDB secara simultan. H1 diferensiasi Ln berubah, diferensiasi Ln berubah, dan ECT berpengaruh signifikan terhadap diferensi PDB secara simultan. Nilai probabilitas statistik sama dengan 0,015 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dapat disimpulkan bahwa diferensiasi Ln berubah, diferensiasi Ln berubah, dan EC-1 ini berpengaruh signifikan terhadap diferensiasi PDB secara simultan. Selanjutnya koefisien determinasinya kita lihat dari ajus R square-nya yaitu 0,3889 yang menunjukkan bahwa diferensiasi Ln berubah, diferensiasi Ln berubah, dan EC-1 menjelaskan sebesar 38,89 atau 0,3889 dikali 100% diferensiasi PDB, dan sisanya sebesar 61,11 dijelaskan oleh variabel yang lain tidak diteliti oleh penelitian ini. Selanjutnya kita interpretasi model jangka panjang. Nah, model umumnya Ln PDB sama dengan 42,46300 min 1,3302090 dari Ln mudharabah atau kali Ln mudharabah min 0,178 dari Ln mudharabah atau kali Ln mudharabah ditambah ICT. Nah, interpretasinya C, nilai konstan sebesar 42463 menunjukkan bahwa ketika Ln murabbaha dan Ln mudharabah dan Ln murabbaha dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata Ln murabbahanya sebesar 42,46300. Selanjutnya Ln murabbah, interpretasinya nilai koefisien Ln murabbah Ln mudharabah interpretasinya nilai koefisien Ln mudharabah sebesar 1,302 menunjukkan bahwa Ln mudharabah memberikan pengaruh negatif terhadap Ln PDB. Setiap peningkatan 1% dari Ln mudharabah yang diikuti oleh penurunan Ln PDB sebesar 1,302% dalam periode yang sama. Artinya, ketika pembiayaan mudharabah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Uji T-nya sama H0, hipotesisnya H0 Ln mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Ln PDB. H1 Ln mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Ln PDB. Nah, Ln mudharabah ini nilai probability-nya 0,0128 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 disimpulkan bahwa Ln mudharabah ini ini berpengaruh signifikan terhadap Ln PDB. Nilai koefisien bertanda negatif yaitu minus 3,02090 menunjukkan bahwa Ln mudharabah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Ln PDB. Untuk Ln mudharabah itu sama ya teman-teman. Selanjutnya adalah uji F-nya. Hipotesisnya adalah Ln mudharabah dan Ln murabbaha tidak berpengaruh signifikan terhadap Ln PDB secara simultan. H1 Ln mudharabah dan Ln murabbaha berpengaruh signifikan terhadap Ln PDB secara simultan. Nah, nilai probability F statistik kita adalah 0,013 lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dapat disimpulkan bahwa Ln mudharabah dan Ln murabbaha ini berpengaruh secara signifikan terhadap Ln PDB secara simultan. Nah, koefisien determinasinya itu kita lihat dari nilai koefisien determinasi kita lihat dari nilai ajus R square kita yaitu sebesar 0,488. Jadi nilai ajus R sebesar 0,488 menunjukkan bahwa Ln murabbaha mampu menjelaskan 48,8% variabel Ln PDB, sisanya sebesar 51,2 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama adalah Ln murabbaha tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, murabbaha stasioner pada tingkat level, PDB tidak stasioner pada tingkat tiga-tiganya, serta terdapat kointegrasi sehingga ECM ini dapat digunakan. Yang kedua adalah nilai koefisien ECT sebesar min 1,533 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif relatif cepat terhadap keseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi senilai 155% per triwulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut membutuhkan 100/155 sama dengan 0,64 triwulan.
mengindikasi bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 100%. Nah, 3. HTML1 berpengaruh signifikan terhadap diferensiasi LNPDB, yang artinya diferensiasi LNPDB ini menyesuaikan dalam diferensiasi LN dan diferensiasi LN yang pada periode yang sama. Nomor 4, koefisien LN sebesar min 1,0938 adalah seteran dengan nilai probability 0,06727 atau lebih besar daripada 0,05, maka kebetulan dapat disimpulkan bahwa diferensiasi LN tidak berpengaruh signifikan terhadap diferensiasi LNPDB. Koefisien diferensiasi LN sebesar min 0,112765 adalah seteran dengan nilai probability 0,785 lebih besar daripada 0,05, maka kebetulan dapat disimpulkan diferensiasi LN tidak berpengaruh signifikan terhadap diferensiasi LNPDB. Nah, 6. Koefisien LN sebesar min 1,302090 adalah long run dengan nilai probability 0,0128 lebih kecil daripada 0,05, maka kebetulan dapat disimpulkan LN berpengaruh signifikan terhadap LNPDB. Nomor 7. Koefisien LN sebesar min 0,178225 adalah long run dengan nilai probability 0,2930 atau lebih besar daripada 0,5, maka kebetulan dan disimpulkan LN tidak berpengaruh signifikan terhadap LNPDB. Sekian presentasi dari penelitian saya, hasil uji ECM saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.